Shalom saudara, kita masuk episode 500 dari pria usia 30 tahun. Salum ingin bertanya apakah pelayanan diakonia dalam kurung sumbangan materi untuk kedukaan dari pihak gereja A memang tidak ada atau bagaimana? Karena sudah beberapa kali ada anggota keluarga seperti saudara kandung, orang tua jemaat yang meninggal dan sakit dari pihak gereja, hanya ada pelayanan kunjungan doa dan ucapan turut berduka cita saja. Sedangkan kondisi jemaat sedang dalam kesusahan. Tapi pihak gereja seolah-olah tutup mata karena setahu saya biasanya ada diakoni yang diberikan pihak gereja seperti gereja ini, gereja BCD, IPC. Berhubung saya baru setahun bergabung menjadi anggota jemaat tetap di gereja ini, saya bertanya-tanya apakah memang seperti ini aturannya. Meskipun sebenarnya tidak mengharapkan, tapi saya malu karena dari pihak gereja, sekolah saudara-saudara saya semua ada sumbangan pelayanan diakonia yang diberikan, sedangkan dari tempat saya berjemaat tidak ada sama sekali. Terima kasih atas penjelasannya Pak Erastus. Gereja yang Anda masuki ini idealnya memberi sumbangan. Tetapi saya tidak tahu apakah gereja ini punya uang atau tidak. Ya, kalau tidak punya uang juga mungkin tidak bisa memberi. Jadi tidak bisa memberi uang itu karena pelit, karena tidak bertanggung jawab, atau karena memang ada uang. Saya tidak bisa menjawab, tetapi idealnya kalau gereja datang di satu jemaat yang menghadapi masalah kematian itu ya, gereja menolong. Kalau gereja yang saya gembalakan bagi jemaat yang tidak mampu itu sampai peti kuburan semua kita yang menyelesaikan. Ya, kalau misalnya dia janda tidak punya suami, suaminya maksud saya janda suaminya meninggal, kita harus memikirkan kelanjutan hidup dari keluarga itu. Dan itu sudah hal yang mutlak harus dilakukan. Tuhan berkenan. Tuhan marah kalau ada orang yang tidak memperdulikan sesamanya, ya. Saya kira jawaban saya begitu saja karena saya tidak tahu keadaan gereja Anda yang sekarang ini ya. Anda jadi malu ya. Sudah berjemaat di gereja ini, mungkin Anda pindah dari gereja mana. Lalu keluarga Anda ada yang meninggal, kesusahan maksudnya kok dia hanya berdoa dan memberikan ucapan bela sungkawa ya. Tapi ya sudahlah. Enggak usah malu ya. Nggak usah malu ya. Dan ini pelajaran untuk para pendeta dan hamba-hamba Tuhan dan aktivis gereja. Kalau melihat anggota berkekurangan, jangan hanya mengucapkan turut berduka cita lalu memberikan salaman. Turut berduka cita, berdoa. Buat sesuatu ya secara konkret untuk membantu yang sedang berduka cita itu. Kemungkinan ya gereja yang tidak memberikan sumbangan memandang bahwa keluarga itu tidak terlalu perlu dibantu, bisa juga. Karena tidak tahu ada persoalan keuangan dari keluarga tersebut. Jadi kita tidak bisa menghakimi dan menyalahkan secara penuh. Ya, bisa tidak punya uang, bisa tidak mengerti. Kalau ada kesulitan keuangan di keluarga yang sedang berduka. Tapi bagi kita semua ini pelajaran. Ya, pelajaran penting, beri perhatian, pertolongan kepada mereka yang lemah. Oke. Berikutnya, Salum Pak Erastus, saya dulunya Muslim pada tahun 2018, saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kalau suami saya seorang Nasrani dan dari lahir, saya meminta pendapat Pak Eras. Suami saya ada selingkuh dan sudah 3,5 bulan pergi tidak tinggal di rumah lagi. Dia ada kos dengan perempuan lain. Sedang saya ada tinggal di rumah bapak mertua karena saya urus bapak mertua. Saya sudah 2 bulan tidak dikasih gaji sama suami. Jadi untuk memenuhi kebutuhan saya sekarang ada kerja bantu-bantu di rumah kakak.
Bapak mertua ingin saya untuk datang ke kantor dan mengadukan sikap suami saya yang tidak kasih gajinya ke pimpinan suami. Tapi setiap saya berdoa selalu dalam suara hati saya mengatakan, aku akan mengampuni engkau jika engkau mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Jika engkau membalas dirimu sama jahatnya seperti mereka, menghakimi hakku, dan saya akhirnya, ini suara yang dia dengar nih ya, supaya tidak membalas gitu. Dan saya akhirnya tidak jadi pergi ke kantor suami, karena saya percaya mungkin suara hati saya itu dari Roh Kudus. Menurut saya Roh Kudus yang bicara itu. Ya. Suami saya juga bilang kalau mau ceraikan saya, tapi saya bilang kalau dalam Kristen hanya maut saja yang memisahkan. Sampai suami saya juga memblokir semua nomor HP saya dan semua keluarga dia. Bapak mertua jika telepon dia juga sudah tidak mau jawab. Saya percaya Tuhan pasti akan menolong saya. 100% Tuhan akan tolong kamu. Bapak, yang saya tanyakan, saya paksakan ke kantor, apakah saya berarti mengikuti suara Roh Kudus atau tidak ya? Mohon jawaban. Jawaban saya untuk kamu ya. Jangan ke kantor. Ya. Jangan ke kantor itu mematikan karir suamimu, kamu ikut mati. Kalau nanti dia sudah pulih, terlanjur mati gara-gara kamu udah lapor. Jangan lapor. Jangan ikuti nasihat mertuamu. Tapi ikuti nasihat Roh Kudus dalam hatimu. Ampuni dia dan jangan ke kantor. Paham ya? Jangan ke kantor. Doakan saja, urus mertuamu. Kamu sangat mulia dan akan diberkati Tuhan. Luar biasa kamu. Ya. Top kamu ya. Kamu urusi mertuamu, kamu bantu di tempat kakak untuk bisa menghidupi. Kamu melayani Tuhan di sini. Kamu bisa lebih hebat dari seorang yang memiliki jabatan pendeta. Tapi pendeta yang tidak melayani sesama. Ya, banyak pendeta baik tapi juga ada pendeta yang tidak melayani sesama. Kamu melayani sesama mertuamu. Dan saya kasih tahu ini kamu dengar. Tuhan akan menghajar suamimu. Bukan saya sumpahi. Dia tidak akan lolos dan lepas. Suamimu itu, saya beritahu ya, suamimu itu satu kata, ceroboh. Dia ceroboh bukan hanya soal wanita, dia ceroboh soal yang lain. Dan kamu akan mendengar nanti apa yang akan dialami akibat kecerobohan dia. Oke, dengarkan ini. Tapi saya tidak menyumpahi dia dan jangan menjati dia. Saya hanya memberitahu bahwa setiap hal yang ditabur akan dituai. Ya, tenang saja kamu. Ampuni dia, maafkan dia, jangan ke kantor, urus mertuamu, cari uang untuk nafkah hidupmu dan bisa membantu mertuamu. Kamu akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Kuat ya, Tuhan memberkati. Dari ibu usia 60 tahun, suami usia 65 tahun, sudah 40 tahun berumah tangga, memiliki 4 putri, 1 putra. 2 anak sudah menikah, 3 putri belum menikah. Salam Pak Eras, 2 tahun saya ikuti acara Bapak di live TV, juga YouTube, dan saya merasa ingin minta saran Bapak. Bagaimana saya bersikap ke depannya karena akhir-akhir ini saya merasa sangat sakit. Suami bekerja jauh dari keluarga, pindah dari kota yang satu ke kota yang lain. Berlangsung lebih kurang 25 tahun. Pernikahan kami hingga dia pensiun dari perusahaan 10 tahun yang lalu. Ya, pernikahan kami berlangsung 25 tahun. Hingga dia pensiun dari perusahaan 10 tahun yang lalu. Anak-anak semua sudah mandiri. 7 tahun terakhir saya menjadi orang yang paling jahat di mata anak-anak juga suami. Anak-anak mengatakan bahwa saya seorang ibu yang menyakiti hati mereka. Dan rasa sakit itulah yang memicu mereka sekolah supaya jauh dari rumah. Dari semua yang mereka rasakan katanya saya kasar, gak peduli dengan perasaan mereka. Pak, saya sangat sakit hati mendengar semua pernyataan mereka. Mereka puja dan puji bapaknya, gak pernah marah, baik, lembut. Anak kami yang tertua gagal dalam pernikahan, yang dari semula saya sudah larang.
Adik-adiknya nyalain saya. Katanya karena saya nggak bisa jadi temannya. Makanya dia teruskan sekalipun saya larang. Intinya Pak, mereka kecewa dengan cara saya mendidik dan membesarkan mereka. Sementara sepanjang yang saya rasakan begitu berat saat itu, bagaimana bisa menghadapi masa pertumbuhan dan perkembangan mereka hingga mereka menyelesaikan perkuliahan. Keluarga kami adalah keluarga miskin yang bukan siapa-siapa di tengah masyarakat, tapi kegigihan bapaknya dan saya ingin perubahan hidup, paling tidak jangan lagi dihimpit kemiskinan. Hari-hari ini saya menjadi orang yang tidak bisa lagi menegur, menyatakan hal yang tidak benar. Hari-hari ini saya menjadi orang yang tidak bisa lagi menegur, menyatakan hal yang tidak benar menurut saya pada mereka. Setiap kali saya menyatakan pendapat, pastilah salah bagi mereka. Yang anak katakan benar bagi bapaknya dan yang dikatakan anak benar bagi bapaknya. Dan saya menjadi orang yang harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Yang anak katakan benar bagi bapaknya dan yang dikatakan anak benar bagi bapaknya. Oh, jadi sama-sama membenarkan. Yang anak katakan benar bagi bapaknya dan yang dikatakan anak benar bagi bapaknya. Dan saya menjadi orang yang harus bertanggung jawab. Oke. Pak Era, saya tidak tahu harus bagaimana karena hati saya kini sangat kecewa terhadap mereka. Suami dan anak-anak. Rasanya saya ingin bersembunyi dari dunia ini agar tidak melihat mereka. Saya merasa malu sementara orang di keliling kami mengatakan kami berhasil membawa anak-anak menjadi orang-orang berhasil dan baik. Pak, saya seorang majelis di gereja lokal, gereja suku. Seturut iman dan kepercayaan saya mendidik dan membesarkan mereka. Masyarakat mengatakan anak-anak saya anak-anak yang baik. Mereka menuntut saya untuk berubah karena banyak hal. Hati saya kini kosong dan hampa terhadap suami, sekalipun kami kini sudah bersama. Karena setelah pensiun kami menjadi petani. Bagaimana saya bersikap, Pak? Tolong beri saya masukan. Oke. Ini persiapan ibu pulang ya. Ibu gak punya suami, gak punya anak. Dan ibu memang dipersiapkan pulang ke surga. Ibu akan pulang. Ya, ini usia sudah 60 tahun ya. Mungkin tinggal 363.600 hari. Kalau 10 tahun ya sekitar 3.600 hari ya Bu. Ibu akan pulang sendiri tanpa suami, tanpa anak. Jadi ibu harus menerima kenyataan ini. Yang pertama, ibu koreksi diri. Kok bisa loh semua anak-anak begitu terhadap ibu? Ibu mau membela diri bagaimanapun, faktanya anak-anak sudah punya stempel cap begitu terhadap ibu. Dan sekarang anak dan suami seakan-akan di satu pihak, ibu sendiri. Tidak masalah. Tuhan yang akan jadi hakim. Kalau ibu salah, Tuhan akan menghakimi ibu. Tapi kalau ibu benar, Tuhan akan membela dan membenarkan ibu. Jadi sekarang bukan lagi waktunya bela diri. Ibu saya kasih satu kunci, mau nggak? Ini kunci membuat ibu menang. Satu kata saja ya Bu. Bisu. Ibu membisu, to be dumb. Jadi kayak orang tolol. Bisu. Tapi ibu banyak berdoa di kaki Tuhan dan mempersiapkan diri pulang. Ibu berpikir begini, enggak apa-apa, enggak punya suami, enggak punya anak. Enggak apa-apa, karena memang juga akan tidak punya siapa-siapa. Enggak apa-apa, enggak dihargai. Enggak apa-apa, enggak diterima kasihi. Karena semua aku lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Upah ibu di surga. Ibu enggak usah kesepian, enggak usah sakit hati. Kalau ibu merasa sakit hati, merasa dikhianati, ibu marah. Benar juga watak ibu memang jelek. Tapi kalau ibu legowo, lepas, ya sudah. Aku tidak punya suami, tidak punya anak, tidak masalah. Karena memang akhirnya Anda ibu pulang sendiri. Ibu tidak diterima kasih, mereka tidak membalas ucap kebaikan ibu, juga tidak perlu menjadi masalah. Karena ibu mengerjakan untuk Tuhan. Ibu merdeka. Ibu jangan merasa nilai diri ibu ditentukan oleh penghargaan mereka.
Ya, ibu jadi punya masalah. Satu pihak masyarakat menilai ibu baik, sukses membesarkan anak sukses, tapi sementara ibu merasa ibu itu dizolimi anak dan suami. Ini bisa membuat ibu memang dalam kondisi tertekan. Sekarang jangan lagi. Ikuti nasihat saya, Bu. Ibu berkemas-kemas pulang. Ini persiapan ibu pulang. Karena ibu memang tidak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa pada akhirnya. Pulang sendiri. Datang sendiri, pulang sendiri. Oke? Yang kedua, ibu diam. Bisu, jangan ngomong. Ketiga, tidak usah sakit hati, mereka tidak terima kasih. Karena ibu melakukannya untuk Tuhan. Dan upah ibu bukan pujian manusia, bukan sanjungan anak, bukan uang dari anak. Tapi Tuhan di dalam kekekalan. Tuhan memberkati ibu dan memberi kekuatan. Kuat, Bu, Tuhan memberkati. Oke, dari seorang anak umur 11 tahun, kelas 6 SD. Salam Opa Erastus. Opa, saya mau bertanya, bagaimana sih cara merespon teman yang suka menggosip kita? Wow. Dan bagaimana juga merespon teman yang hidupnya penuh dengan makian dan saat kita mau menjauh, dia selalu saja tidak mau dan tidak mau kita selalu bergaul dengan dia. Dia tidak mau. Dan mau kita itu selalu bergaul dengan dia. Maksudnya, dan bagaimana juga merespon teman yang hidupnya penuh dengan makian dan saat kita mau menjauh dia selalu saja tidak mau dan mau kita selalu bergaul dengan dia, tidak mau melepas ya. Padahal saya sangat risih kalau dekat dengan orang seperti itu. Apa yang harus saya perbuat, Opa? Saya ada juga teman yang tidak maki, tapi sekarang dia sudah terpengaruh oleh teman yang suka maki. Jadinya saya hanya bisa ikut bermain saja, tapi risih dekat mereka. Saya mau berteman dengan teman laki-laki, tapi mereka terlalu kasar. Ini wanita ya. Ada juga yang tidak kasar tapi maki. Wow. Memang di mana-mana ini mulut orang suka maki ini. Apakah saya lebih baik menyendiri, Opa? Saya sadar bahwa saya tidak usah berteman kalau teman tersebut hanya menjerumuskan kita ke dalam neraka. Tapi mereka selalu nempel dengan saya, Opa. Itu saja sih pertanyaan saya. Semoga Tuhan selalu memberkati, Opa. Wow. Eva Malana, 11 tahun. Nak, kamu akan dilindungi Tuhan. Tuhan memberikan malaikat pelindung untuk Eva Malana dalam nama Yesus Kristus. Kamu harus belajar jadi orang yang cerdik. Berteman tapi tidak bersahabat. Ya, sama-sama teman, tapi dibatasi. Kamu akan diberi Tuhan hikmat kapan kamu stop, tidak lagi kumpul. Yang tadinya kamu kalau kumpul 1 jam sekarang jadi 30 menit. Ya, begitu. Kamu seakan-akan berteman, ya, bukan munafik ya, tapi kamu tidak bersahabat. Kamu akan dipimpin Roh Kudus untuk membatasi diri. Nanti asik kamu ya. Kalau kamu menyendiri nanti kamu dianggap sakit jiwa ya. Waduh, sekarang Eva udah sakit jiwa loh. Maunya sendiri, ketawa sendiri. Nangis sendiri. Waduh, enggak usah. Tetap aja bergaul, kalau pas bermain-main. Kalau kamu mendengar makian mereka, kamu belajar untuk tidak terpengaruhi dan tidak menilai. Jadi kalau mereka ngomong kasar, kamu diam saja. Risih, tapi ini di dunia. Kamu belajar untuk ada di tengah-tengah situasi, kondisi yang jahat, tapi kamu tidak terpengaruh. Ini bagus ya. Seperti seorang yang belajar berenang. Kalau mau jadi ahli berenang, jangan berenang dong di kolam renang yang tingginya cuma 120 meter, 120 cm, cuma segini. Dan gak ada ombak. Ya bisa jadi perenang, tapi gak hebat. Kalau belajar berenang yang hebat di laut. Wah, yang ombaknya 1 meter, 1,5 meter, 2 meter. Tapi bisa berenang. Wah, dia udah saingi dolphin. Ya, dolphin aja disaingi. Wah, ada ombak dia bisa dis ke atas. Jago renang. Kamu akan jago hidup suci, jago tahan terhadap pengaruh. Kalau sejak kecil kamu sudah belajar di tengah-tengah orang maki-maki, di tengah-tengah orang kasar, kamu tidak maki-maki, kamu tidak kasar. Ya, jangan lupa sekolah minggu. Jangan lupa ya ikut doa sama Opa Eras ya. Amin. Eva, Opa Eras sayang kamu ya.
Puji Tuhan, kamu hebat, Tuhan melindungi. Tadi Opa sudah doakan, kamu punya malaikat pelindung, punya malaikat penjaga. Dari Bapa di surga, Bapa Yahweh, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dari pria usia 44 tahun. Salam Omera, saya pria usia 44 tahun, sudah bercerai dari tahun 2015, jadi sudah 7 tahun. Karena mantan istri berselingkuh dengan pria beristri dan akhirnya pria tersebut yang bercerai dengan istrinya, lalu mereka hidup bersama sekarang dan anak saya ikut dengan mantan istri. Pertanyaan saya, apakah saya boleh menikah lagi? 2, bagaimana cara saya bisa mengetahui saya sudah menemukan pasangan yang cocok atau tidak? Pertanyaan pertama, sampai istrimu itu jatuh ke pria lain itu, kamu perlakukan apa kepada istrimu? Itu pertanyaan saya dulu ya, saya tidak menuduh ya. Tidak sedikit istri jatuh ke pelukan pria lain karena pria di sebelahnya suaminya tidak memberikan keteduhan. Ngomongnya kasar, pelit, tidak bagi uang dengan baik, tidak sayang mertua, itu bisa. Jadi Anda tidak menghargai orang tua si wanita. Sehingga dia jatuh ke tangan pria lain. Jadi perselingkuhan istrimu itu jangan kamu pandang 100% salah dia. Belum tentu. Ada andil dan peran, ada saham kamu di situ. Pertanyaan kamu ini pertanyaan anak kecil. Apakah saya boleh menikah lagi? Bagaimana cara saya mengetahui saya sudah menemukan pasangan cocok? Kamu itu seperti anak kecil yang mau cari mainan. Karena kau merasa mainan itu akan membuat kamu senang. Itu salah. Ya, saya tidak katakan kamu anak kecil. Just like, hanya seperti. Saran saya kepada kamu, jangan berpikir nikah. Walaupun kemungkinan bisa saja menikah, bukan tidak. Jangan berpikir nikah. Dari pertanyaan ini sudah menunjukkan kamu sudah pengen. Kenapa? Gitu. Kenapa? Kenapa begitu? Jadi kamu jangan mikir menikah. Kalau kamu mengakui saya sebagai pelayan Tuhan dan I love you from my bottom of my heart, I want to say I love you. Really, saya mau jadi bapak rohanimu yang baik. Saya ingin mengatakan kepada kamu, jangan berpikir menikah. Ayo kamu dengar Truth ID, doa bersama saya. Biar Tuhan akan memberikan kamu jalan keluar dan penerangan. Kamu tidak mau gagal 2 kali kan? Jangan berpikir nikah. Cari Tuhan dulu. Kemungkinan nanti istrimu akan balik, bisa. Kemungkinan anakmu akan kembali ke tangan kamu, bisa. Kalau kamu sudah menikah dan salah memilih teman hidup lagi, celaka hidup kamu. Jadi tidak berpikir menikah. Cari Tuhan, itu saja nasihat saya. Oke deh. Ini perlu sekali dijelaskan ya kepada saudara-saudara ya. Ini kita akan teruskan ya. Ini panjang-panjang nih pertanyaannya. Tapi bolehlah saya baca, siapa tahu menjadi berkat karena orang lain punya masalah yang sama ya. Dari wanita usia 24 tahun, single, karyawan swasta. Pak Erastus, saya mau tanya Pak, saat ini saya sedang bekerja di salah satu perusahaan yang dimana memang industrinya sesuai dengan jurusan saya saat kuliah. Saya baru tanda tangan kontrak minggu lalu dan sekarang saya menulis ini baru 3 hari bekerja. Awal mendapat kabar diterima, saya sangat senang karena sudah 3 bulanan saya mencari kerja setelah memutuskan untuk mengakhiri kontrak saya dari perusahaan sebelumnya yang bidangnya berbeda dengan jurusan saya. Tapi setelah 3 hari bekerja di tempat baru, di hari awal saya datang saya benar-benar merasa kaget pada lingkungan kerja saya. Maaf Pak, kolega di sini sering sekali membicarakan sexual things. Dan hal tersebut cukup sering terjadi. Kebetulan di bagian saya bekerja semua wanita dan memang atasannya yang menginterview saya juga mengizinkan saja hal tersebut terjadi dan juga sering mengobrol bersama membicarakan hal tersebut. Jujur mendengar obrolan mereka
secara tidak langsung membuat saya tidak fokus belajar hal baru. Karena saya tipikal orang yang harus belajar di tempat yang tenang, kondusif, sedangkan situasi seperti ini dan sering sekali terjadi sepanjang saya bekerja. Tanpa mau menyudutkan siapapun, secara general mereka sebenarnya baik. Atasan saya juga baik-baik saja saat interview saya, tapi setelah beberapa hari bekerja, saya merasa juga kadang dalam obrolan mereka seperti menyelipkan kata-kata candaan berikut ke saya. Ya begini di sini kamu nggak mau menarik diri saja ya. Yang sabar ya, yang kuat ya. Intinya seperti itu, Pak. Mendengar hal tersebut sedikit membuat saya berpikir seakan-akan apa mereka sedang tes saya atau bagaimana. Tapi rasanya tidak enak sekali. Saya berusaha berpikir positif karena mungkin ini masih masa adaptasi, tapi mungkin juga situasi tersebut saya rasa kurang sesuai dengan harapan saya terhadap lingkungan kerja. Saya potong dulu ya, lingkungan kerja seperti ini berpotensi besar terjadi hubungan tidak baik, terjadinya perselingkuhan, terjadinya affair ya, situasi seperti itu. Kamu tidak bisa memilih keadaan ya. Kalau kamu merasa bahwa kamu tidak senang di situ lalu kamu jadi tidak nyaman, kamu egois. Kamu punya sikap kamu tidak punya ketahanan yang kuat, tapi sekarang kau belajar punya ketahanan. Dunia tidak bisa kita desain ya. Kamu tidak pernah bisa membuat ombak, tapi kamu bisa berselancar. Ingat ini. Kamu tidak bisa menciptakan ombak. Ombak akan ada dengan sendirinya. Kamu tidak bisa mencari lautan tenang suka-suka kamu. Karena Tuhan bisa membawa kamu ke lautan mana saja. Kamu tidak bisa bilang, aku tidak mau punya tempat begini. Tidak bisa. Kamu jangan egois. Kamu tidak bisa mengatur ombak, tapi kamu bisa belajar berselancar. Jadi jangan menuntut keadaan baik-baik. Belajarlah di tengah situasi yang begitu gaduh, kamu bisa belajar hal yang baru. Dan kamu harus menyamankan dirimu. Yang penting kamu berserta dengan Tuhan. Mungkin kamu sudah menunjukkan sikap tidak suka sehingga mereka berkata sabar ya, kerja di sini dan lain-lain. Karena kamu sudah menunjukkan resistensi. Cerdiklah, wise as a serpent, bijaksana seperti ular. Ya, harmless as a dove, tapi tulus seperti merpati. Belajar, kamu rasanya mesti belajar di sini. Jangan mengalah dengan keadaan, kamu jadi tidak betah, kamu bisa stres, bisa depresi. Hadapi situasi sebagai tempat di mana kau belajar dewasa rohani. Setiap pulang kerja, saya teruskan ya, saya jadi kepikiran dan rasanya tidak tenang untuk datang keesokan harinya, Pak. Tuh, ya kan? Kamu tidak dewasa, tidak matang, dan sebenarnya kamu tipe orang egois. Tipe orang yang mau enak. Keadaan selalu menyenangkan kamu. Kamu gak dewasa. Tapi saya paksakan diri untuk tetap datang secara profesional. Bagus nak. Jujur Pak, saya butuh pekerjaan, butuh pengalaman, dan ingin kalau kerja itu bertahan lama. Tapi situasi ini buat saya seperti keras sampai-sampai berdoa pun sulit rasanya karena terlalu memikirkan hal itu. Kamu egois. Dan kamu memberhalakan perasaanmu. Kamu tidak akan pernah matang dan kamu mudah sekali mengalami tekanan, stres, dan depresi dengan karakteristik kamu seperti ini. Kamu harus jadi orang yang tahan banting dan siap menghadapi segala situasi. Saya jadi sedih dan kalau tinggal saya berpikir untuk withdraw, menarik diri secara baik-baik meskipun masih awal bekerja, hanya beberapa hari saja. Karena saya berpikir lingkungan ini agak sulit membuat saya fokus dalam bekerja ke depan. Tapi saya tahu pilihan ini berat dan ada konsekuensinya. Hati saya jadi bimbang dan tidak enak, Pak. Saya bingung harus bicara dengan alasan apa. Tiba-tiba berencana mengundurkan diri karena saya tidak bermaksud untuk mempermainkan atau menyudutkan orang-orang yang baru saya kenal. Kamu nanti dapat pekerjaan yang lebih berat dari itu dan mungkin kamu akan lebih rusak. Kamu jadi rusak. Belajarlah berselancar. Ingat. Belajarlah untuk tahan banting. Belajarlah untuk tahan goresan. Belajarlah untuk tahan menghadapi godaan. Ya. Jangan egois. Ya.
Demi kemajuanmu hari esok dan pekerjaan Tuhan, kamu harus tahan banting. Menurut Bapak bagaimana ya Pak? Saya udah ngomong nih. Apakah bertahan atau lebih baik keluar dan mencari lagi pekerjaan dari awal? Saya udah menjawab sebenarnya. Karena sekarang ini mencari kerja tidak mudah. Mohon bantuan sarannya Pak Eras. Maaf saya nulisnya kepanjangan Pak. Tadi hampir tidak saya baca karena kepanjangan. Tapi tulisan ini ternyata memberkati. Kamu harus menjadi berkat. Kamu bukan termometer, kamu termostat. Termometer itu dipengaruhi lingkungan, termostat itu mempengaruhi lingkungan. Kalau kamu anak Tuhan yang baik, kamu hadir di situ membawa pembaruan dan perubahan. Paham? Ini yang harus kamu lakukan. Jadi tetaplah kerja di situ, jadilah berkat di situ, jangan terpengaruhi tapi pengaruhi mereka. Rajin terus ikut Truth ID supaya kamu tahan, kuat, dan dewasa. Ikut doa bersama dengan saya setiap pagi. Dan bertumbuhlah di dalam Tuhan. Supaya kamu bisa memberkati mereka. Jangan keluar dari pekerjaan itu. Oke? Demikian saudara sekalian. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.